Apa bener yen jeneng kuwi mujudake donga? Nanging wong tuaku malah njenengi aku Bisma Dewabrata. Kaya jenenge satriya pandhita ing jagat wayang. Bisma sing milih wadat pinangka bektine marang wong tuwa. Gelem ora gelem aku kepeksa mikir. Gek-gek sesambunganku karo kenya sing ora tau mulus iku merga pangaruh wibawa saka jeneng. Ing sepine wengi, jroning ening aku goleki jawaban saka pitakonan kang tansah ngridu ati. Lan urip mung sawijine laku. Saka ora ana dadi ana lan bali ora ana. Skenario sang sumber pangauripan kang anyipta langit bumi saisine. Sasmita langit ginurit endah. Rumasuk jroning rasa tumrap kang bisa nangkep keter-ketere. Colok laku kanggo terus jumangkah tumuju dina ngarep. Ora ana kang kudu diwedeni. Amarga urip mujudake pabaratan antarane pepinginan luhur lan pepinginan nyimpang. Lakon novel Jawa Ardini Pangastuti. Saya Ardini Pangastuti, penulis dari novel lakon. Novel lakon ini sebetulnya diilhami atau boleh juga ada sesuatu yang memantik saya untuk menulis ini, novel lakon ini. Pada waktu itu saya mendapat tugas untuk wawancara tentang seni tradisi. Saya ke rumah wawancara dengan seorang dalang yang juga beliau itu juga seorang penatah juga. Saya melihat wayang Kresna yang masih putih, belum diberi warna. Hati saya tergetar. Sunggingannya itu begitu halus, begitu luar biasa. Wah, saya tidak bisa membayangkan perasaan saya waktu itu ya. Karena melihat kenyataan banyak orang-orang yang sudah ngemoi wayang. Anak-anak muda sudah tidak mengenal wayang lagi. Bagaimana saya harus bisa mengungkapkan wayang dengan segala pernak-perniknya ya, mulai segala pernak-perniknya. Dari sana saya lalu mulai membuka-buka literasi, wawancara dengan berbagai narasumber. Setelah kira-kira pas, saya mulai menyusun cerita. Kebetulan saya punya seorang sahabat yang kira-kira itu cocok kalau saya sebagai role model untuk tokoh utama dalam wayang itu, Bisma Dewabrata. Sahabat saya itu seorang pejuang kemanusiaan, beliau juga pecinta wayang dan empatinya terhadap orang lain juga luar biasa. Dalam usianya yang hampir kepala 5 ya, itu juga belum menikah. Makanya kenapa saya kok tiba-tiba makdek, mungkin ini kalau berkisah tentang Bisma Dewabrata itu, ini kita cocok bisa untuk masuk wayang lebih jauh, karena kisah Bisma sendiri yang merupakan leluhur dari Pandhawa dan Kurawa itu sangat menarik. Terus ini saya ambil, kenapa tokohnya kok dinamakan Bisma Dewabrata? Sebetulnya namanya bukan seperti itu. Bapaknya Dewabrata itu seorang tentara. Dia sangat mengagumi Bismanya itu ya, bukan Bisma, sebagai panglima perang Ngastina ketika saat Baratayuda itu yang gagah berani. Dia ingin anaknya itu bisa peng-pengan seperti Bisma. Tapi diingatkan, karena dia hanya memandang Bismanya itu dari sudut
dari sudut pandang seorang tentara ya, dia tidak memahami wayang bapaknya, tapi eyangnya itu kan memahami wayang. Jangan dinamakan Bismo. Bismo itu seorang yang wadat, dia tidak akan menikah. Lalu simbahnya itu menambahkan nama Dewa Broto. Dewa Broto itu nama muda Bismo juga. Akhirnya nama itu digabung menjadi Bismo Dewa Broto. Nah, si tokoh itu saya gambarkan untuk mencapai ke dunia wayang. Pada awalnya dia juga menyukai wayang karena dongeng-dongeng dari simbahnya ini. Jadi berkenalan wayang itu sejak kecil. Bagaimana Arjuna ketika masih muda, dia sangat mengidolakan Arjuna yang begitu sekti. Tapi ketika seiring perjalanan umur, dia juga mulai tahu Arjuna seperti apa. Akhirnya ya sudah, wayang dilupakan. Akhirnya dia karena untuk mencari pekerjaan yang pas dengan hatinya, berulang kali masuk dalam wawancara kerja, akhirnya gagal-gagal juga karena tidak ada yang pas. Akhirnya dia masuk sebagai wartawan. Sebagai wartawan kan bisa dalam tanda kutip saenake, ora terikat banget-banget, dan juga bisa masuk ke segala lini. Nah, saya mudahkan untuk seperti itu. Jadi orangnya kan tidak terlalu saklek, jadi bisa santai si Bismo itu. Nah, ini si Bismo itu juga dalam percintaan dia juga tidak terlalu mulus, lebih banyak gagalnya. Dia mencintai seseorang, ternyata seseorang itu trauma dengan wayang, padahal si Bismo itu mencintai wayang. Akhirnya percintaan itu gagal. Sudah, dia tetap melangkah, akhirnya dipertemukan lagi dengan yang namanya Rina. Rina itu sahabat masa lalunya, dulu berlima, jadi ada kelompok ya persahabatan pecinta alam seperti itu kan. Persahabatannya begitu sudah merasuk, jadi di antara sahabat itu kan tidak boleh ada yang saling jatuh cinta, tidak membuat cerah. Akhirnya si Bismo itu walaupun memendam rasa terhadap Rina, tapi ya demi persahabatan tetap dipendam cintanya itu. Tapi ketika Rina ditanya, dia juga bilang, hanya secara iseng bilang, si Rina itu juga kurang ajar, bilang, kamu itu bukan tokoh idolaku. Sudah. Tapi kan cinta tidak, si Bismo tetap memendam cintanya. Dan akhirnya dalam suatu kesempatan Rina memberi pekerjaan kepada Bismo ini tadi, sing Dewa Broto, karena latar belakangnya sebagai wartawan, dia akan luwes untuk menjadi guide, apalagi si Bismo itu kan mengerti juga, sedikit banyak mengerti tentang Jawa. Dia mendapat tamu dari Suriname yang ingin bernostalgia di Jogja, ingin mengunjungi tempat-tempat di Jogja yang bersejarah ya, yang sering diceritakan di sana. Nah, ternyata dari ini si tamu itu gurunya itu Palupi, sahabat dari Rina, juga sahabat dari si Dewa Broto itu tadi. Akhirnya dia menjadi gaid dan tamunya puas. Sambil menjadi gaid itu mengunjungi berbagai tempat yang bersejarah, termasuk ke museum wayang. Bagaimana museum wayang-wayang di sana itu sangat menggetarkan hatinya. Kurawa yang 100 itu bagaimana leluhur kita ya, leluhur Jawa itu bisa menggambarkan tokoh-tokoh yang 100 itu dengan ya begitu indah ya, begitu ya. Si Bimo itu akhirnya Bismo tergetar melihat museum wayang di sana. Lalu dia tergerak untuk bagaimana mengangkat wayang yang sudah mulai dilupakan itu agar disenangi, terutama untuk anak-anak muda harus mengenal wayang, karena dalam wayang itu banyak sekali nilai-nilainya. Akhirnya Bismo itu neges. Kalau orang Jawa itu neges ya.
pergi ke Ngelanggeran, ke puncak sana. Di sana dia benar-benar berdoa bagaimana ia bisa membawa wayang itu untuk bisa digemari lagi. Lalu setelah 3 hari 3 malam di sana bergelut dengan kesunyian, ya akhirnya dia dapat semacam bisik, ya bukan biluan pemisik, suara hatinya itu mengatakan harus dengan inovasi. Untuk bisa digemari harus melalui inovasi. Tapi inovasi itu apa? Dia juga bingung. Akhirnya sambil mencari-cari, kok koran majalah ya tempatnya bekerja itu mau menurunkan tentang wayang dan lain-lain. Sampailah dia harus wawancara dengan tokoh-tokoh lagi, termasuk harus wawancara dengan pengrawit. Lah di sana dia bertemu yang semakin meneguhkan dia untuk memperkenalkan wayang. Jadi dia bagaimana cara menonton wayang, bagaimana makna dari gamelan-gamelan itu, dunia simbol yang begitu indahnya, bagaimana itu bisa diungkapkan dalam alam nyata ya, dalam alam nyata. Dia mulai mempelajari itu. Terus pada suatu kesempatan ketika dia datang lagi berkenalan dengan seseorang yang melatih anak-anak itu untuk nabuh gamelan, ya namanya Saraswati, begitu saja. Nah, dia mulai dengan tertaut dengan Saraswati itu, mulai belajar nabuh gamelan. Terus dia Saraswati itu kan pekerjaannya juga nyinden. Jadi karena dia ngeterke Saraswati, dia bersentuhan dengan wayang lagi. Semakin gigih keinginannya bagaimana untuk bisa mengangkat wayang. Nah, Saraswati juga memperkenalkan dia dengan sebuah komunitas. Jadi komunitas pecinta wayang yang namanya komunitas litera itu. Komunitas itu juga punya tujuan memperkenalkan wayang kepada anak-anak. Jadi wayang bisa masuk sekolah, terus membuat kampung wayang, bagaimana dunia-dunia simbol itu iso diangkat ke dalam alam nyata. Nah, seperti itu Dewa Broto sedang berjuang ke arah itu. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang panjang, selama ini kan selalu bergelut dengan dirinya sendiri. Kenapa kok wayang dalam perjalanannya dia akan mendapat 2 wayang, yang satu Kresno dia beli sendiri dengan uang gajinya ketika menjadi guiding tadi. Terus yang satunya wayang Bismo, itu hadiah dari seseorang karena dia juga melihat talenta si Dewa Broto ini, bagaimana keseriusan dia dalam memperjuangkan wayang. Nah, ketika 2 wayang itu disimpan di dalam kamarnya, ketika sedang gelisah, ketika artinya sedang memberontak, itu dia selalu memandang kedua wayang itu, Bismo dan Kresno. Nah, dia selalu bertanya-tanya, kenapa kok Kresno dan Bismo itu iso kecekel aku, kenapa ada padaku? Nah, itu dia selalu bertanya panjang. Akhirnya lewat perenungan yang panjang, terus apa hubungannya Bismo dengan aku? Kenapa kok aku dijenengi Bismo karo orang tuaku? Apakah ada kesamaan tokoh wayang itu karo aku? Dia selalu merenung seperti itu. Sampai akhirnya dia mendapat jawaban. Saya bacakan mungkin di sini.
ini yang di buku ini peristiwa setelah Bisma terbunuh oleh panah Sri Kandi. Jadi adegan yang seperti itu. Jadi saya bacakan di sini. Ono rasa perih kang ngrambati dadaku. Aku diwenehi jeneng Dewa Brata lan tresnani wayang Purwa. Kanthi cerita-cerita Mahabharata lan Ramayana jroning basa Jawa. Ana ing tontonan pagelaran wayang. Apa ana sesambungan kang dapur kebenaran antarane sejarahku karo riwayate Bisma Dewabrata sing urip ing jaman saiki. Ing sawijining era rikala ana let antarane generasi jaman iki karo wayang sing biyen banget misuwur ing masyarakat dianggep minangka wewayangane ngaurip. Niki. Lan iki ini renungane Bisma. Waktu iki aku lagi berjuang kanggo ngangkat utawa ngumpulake wayang murih ora mleret dipangan jaman. Ing satengahe gempuran budaya manca sing ora senapas karo budaya bangsa. Wis iki Bisma tetep merenung. Bisma berjuang njejegake keadilan sing kebakri bebondotan. Sing ngiwakake rasa kamanungsan. Adoh saka rasa asih. Aku berjuang ngangkat wayang ing satengahe masyarakat sing wiwit ngedoi budaya leluhure lan kesengsem marang sihir budaya manca sing luwih nengenake gebyar. Apa aku bisa? Akhirnya setelah melewati perjuangan panjang, ini tadi dari sisi Bisma, dia akhirnya bisa menemukan jati dirinya. Untuk apa kehadirannya di dunia ini? Lah, ini ada yang menarik ya dari kisah lakon ini. Ada beberapa pembaca yang tidak setuju atau dalam tanda kutip mengkritik habis-habisan. Kalau membantai ndak ya, mengkritik habis-habisan novel ini. Ya intinya wayangnya ya semengkoyok ngono, kenapa kok harus dicerita-ceritane ulang, kan biasanya wayang seperti itu. Tapi sebetulnya yang saya angkat dalam wayang ini kan bukan lakonnya, tapi filosofinya. Mungkin beliau tidak berpikir sejauh itu, atau memang pemahaman yang berbeda dari latar belakang yang berbeda. Jadi ya sudahlah, saya hal itu juga sempat membuat saya frustasi panjang, tapi terus diberitahu oleh seseorang mengingatkan saya ya, bahwa kita tidak bisa memaksakan pikiran-pikiran kita kepada orang lain. Pemahaman orang lain berbeda dengan kita, jadi kita juga harus memaklumi. Ketika sebuah karya sudah dipublish, itu artinya kita sudah tidak berhak atas karya itu lagi. Ya, mereka boleh menilai atau berpendapat menurut pemahamannya. Akhirnya dari situ ya setelah merenung-renung ya memang ya mungkin ya seperti itu. Tapi yang membahagiakan dari saya ini lakon itu ternyata di samping ada yang seperti itu, penggemarnya juga lumayan banyak. Juga ada juga yang sudah diangkat dalam ada mahasiswa juga yang sudah mengangkatnya dalam skripsi. Ini yang membanggakan saya itu Pak Josh Quinn mengangkat lakon ini dibawa ke dalam konferensi wayang internasional. Itu saya membanggakan. Juga ada lagi yang cukup membahagiakan saya ketika sahabat saya yang mengetahui lakon ini sudah terlambat ya. Dia Profesor Dr. Swati Endraswara itu antusias sekali untuk membedah wayang ini lagi.
ini harus dibedah, tapi belum saya tanggapi. Ini spesial terima kasih untuk ini Mas Banwarli yang sudah ikut untuk merancang sampul lakon ini dengan tokoh Dewa Broto yang seperti siluet dan seperti menapak di atas awan. Jadi simbol spiritualisme sebetulnya ya seperti itu. Terima kasih juga kepada Cak Kandar dari penerbit Interlude, juga tim artistiknya yang luar biasa. Saya sangat menyukai artistiknya ini. Mungkin ada di antara kawan-kawan atau pemirsa ini yang belum mendapatkan buku lakon, bisa menghubungi Interlude atau melalui toko-toko online. Matur nuwun.